Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, yaitu pelajaran terakhir dalam minggu ini. Jadi hari ini atau minggu ini kita hanya belajar 4 ya. Jadi matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan juga SBDP saja. Untuk PJOK tidak kita pelajari pada minggu ini dan akan kita pelajari pada minggu depan gitu ya. Memasuki bab ketiga untuk SBDP, menirukan gerakan alam. Kalau kemarin sudah tentang nyanyian, sekarang tentang gerakan, berarti tentang tarian gitu ya. Kalau kemarin sudah belajar tentang lagu, sekarang gerakan menari. Langsung saja ke poin A ya. Gerak tari. Gerak tubuh sangat dibutuhkan ketika menari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Tarian dapat dibuat dari gerak sederhana, yaitu contohnya gerak berjalan, mengepak, dan melambai. Melambai ini contohnya seperti daun. Mengepak bisa dari kupu-kupu atau burung ya. Gerak berjalan bisa menirukan dari gerakan berbagai macam hewan. Itu kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya, menirukan gerak alam. Kita dapat menirukan gerakan alam. Kemudian kita dapat meniru gerak hewan dan tumbuhan seperti yang saya bilang di atas tadi. Kita juga dapat meniru gerak ombak lautan. Kemudian kita juga dapat meniru gerak menanam pohon, gerak pohon tertiup angin, ini yang dimaksud melambai tadi. Kemudian gerakan alam yang kita tirukan dapat menjadi gerakan tari. Langsung lanjut berikutnya. Tarian tentu saja diiringi dengan musik ya. Nah, kalau ada musik biasanya ada lagu. Di sini ada lagu Cemara, lagunya kurang lebih seperti ini, bisa diisi dengan tarian. Itu lanjut lagi kita ke berikutnya, gerak bunga mawar di taman. Yang pertama gerakannya seperti ini ya, kemudian kedua seperti ini, ketiga sampai 8 itu seperti bunga yang mekar, paham ya? Ini tangannya, terus di sini mulai mekar gitu ya, terus kuncup lagi, terus mekar lagi. Itu yang dinamakan dengan gerak bunga mawar ya. Kalau bisa ditirukan silahkan dipraktekkan di rumah. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini tentang hewan. Gerak dasar tari kijang. Tari kijang. Kijang tahu ya, rusa. Kijang itu rusa. Kemudian ini contohnya, ini contoh gerakannya. Kemudian ini gambar gerakannya, ini caranya ya, bisa dibaca. Terus seperti ini dengan di kepalanya juga ada hiasan menyerupai tanduk rusa ya, tanduk kijang. Cara gerakannya seperti ini, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian lanjut lagi ke ini, anak-anak diminta untuk menirukan. Kita bisa lanjutkan lagi ke berikutnya, kelihatan jelas ya. Berikutnya, gerakan tari kegiatan sehari-hari. Selain dari tumbuhan, hewan, dan juga kejadian alam, bisa kita lakukan dari kegiatan sehari-hari. Contohnya di sini membersihkan meja, kursi, dan sebagainya. Ya, dengan cara ini ada kemoceng. Kemoceng itu sulak bahasa Jawanya ya. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat menjadi gerakan tari. Ini juga bisa untuk contoh tarian. Lanjut lagi, gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, seperti ini juga, ini gerakan tari posisi duduk, ini dengan posisi berdiri. Banyak sekali macamnya ya. Tarian dengan tidur pun bisa ya. Dengan melayang di bergelantungan di atas juga bisa. Lanjut lagi berikutnya. Di sini lakukan gerakan tari mengikuti tahap-tahapnya. Di sini ada petunjuknya, bisa Anda baca sendiri. Lanjut lagi berikutnya ada pola lantai. Ini dicontohkan dengan nama Udin. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai itu adalah bentuk waktu mengatur posisi dalam menari ya. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan berikut ini. Ini adalah di sini ya. Pola lantai lurus ke samping. Ini bersaf seperti orang sholat ya gerakannya. Kemudian ada berikutnya, ini lurus berbanjar ke belakang seperti posisi kalian saat berupacara. Ini pola lantai lurus ke depan ya, seperti gerakan kalian posisi upacara.
Nah, ini kemudian ada lagi seperti ini ya, membentuk lancip. Pola lantai berbentuk V ya. Bisa orangnya ini bisa menghadap ke sini. Jelas enggak ini ya? Jelas ya. Bisa menghadap ke sini, bisa juga menghadap ke sana ke depan ya. Ini membentuk lingkaran, bentuk lingkaran ya, berkeliling, bisa menghadap ke luar, bisa menghadap ke dalam. Jelas ya. Nah, ini bentuk samping ya. Pola lantai serong, nah, serong ke kiri dan ke kanan. Ini serong ke kiri dan ini ke kanan. Paham ya? Lanjut lagi. Ini tadi tentang pertanyaan, bisakah anak-anak sekalian mengikuti gerakan-gerakan dalam tarian yang ada di buku ini? Kalau bisa silahkan dipraktekkan ya. Ini seperti tadi. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada ulangan harian 2. Silahkan dikerjakan seperti biasanya di buku tulis. Nanti hari Senin dikumpulkan ya anak-anak ya. Rom 1 jangan lupa di buku tulis. Kemudian biasanya juga kerjakan juga Rom 2. Insya Allah jawabannya semua ada di depan. Jadi kalau anak-anak mau mencari, di depan semua ada ya. Romawi 2 juga dikerjakan. Untuk perbaikan kita kerjakan bersama-sama ya. Baik ya, paham ya? Kita kerjakan bersama-sama di LKS. Silahkan anak-anak siapkan pensilnya ya, pensilnya disiapkan untuk menulis di sini supaya nanti kalau salah mudah menghapusnya. Kalau saya pakai pulpen biar lebih jelas tulisannya pada saat di kamera ya. Nomor 1, gerakan yang indah disebut dengan tarian boleh, tari boleh, menari boleh. Jawabannya bebas pilih yang mana. Kemudian berikutnya, setelah menguasai gerakan meniru bunga mawar, itu lebih indah jika diiringi dengan, kalau menari tentu diiringi dengan musik supaya lebih indah didengar dan dilihat. Kemudian berikutnya, gerakan kepala bisa dilakukan dengan menengok ke kanan. Kalau ada kanan berarti ada kiri. Lanjut lagi, gerakan yang paling sering dilakukan menirukan burung. Burung itu gerakannya dengan mengepakkan sayap seperti yang ada di sini. Ini contohnya ya, mengepakkan sayap. Jadi jawabannya gerakan mengepakkan sayap. Lanjut, berikutnya ke gambar di atas merupakan ini saya salah ya, bisa diganti ya. Pertama jawabannya ayam, coba saya ganti yang betul. Gerakan menirukan memberi. Nah, jelas. Silahkan kalau terlalu cepat di pause dulu. Ini saya ulangi terus ya. Ini ditulis di LKS. Paham? Tidak usah dikumpulkan. Berikutnya Romawi 1 dan Romawi 2 itu dikumpulkan, dikerjakan di buku tulis, buku tugas halaman berikutnya. Paham ya? Jika kurang jelas silahkan tanya lewat WA pribadi. Ingat, hari ini hanya ada 4: matematika, bahasa Indonesia, PPKN ya, dan SPDB. PJOK kita pelajari minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.